Siap. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, yang saya hormati rekan-rekan Komisi 8, bukan Komisi 10. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial dan seluruh jajarannya, para dirjen termasuk Pak Dirjen yang duduk di belakang. Singkat saja karena waktunya ini nanti ada agenda lain. Beberapa pertanyaan yang sudah saya catat untuk saya tanyakan tapi sudah didahului oleh kawan-kawan terkait 500 triliun kemudian lain-lain tidak akan saya ulangi. Tapi memang ada satu hal yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Menteri, itu mungkin saya tanyakan. Yang pertama adalah blokir dari Kemenq yang mana anggarannya sudah mendapat persetujuan dari DPR RI, ya, dari Komisi 8. Mungkin itu lebih tepatnya juga saya mohon jawaban atau penjelasan dari pimpinan ketika sudah disetujui itu kenapa masih ada pemblokiran dari Kemenq, walaupun tadi sedikit disinggung oleh Pak Tamliha. Yang kedua mengenai mekanisme mengganti KPM yang sudah layak, tetapi artinya sudah layak kemampuannya yang mestinya tidak mendapat bantuan tapi tetap dia mendapat bantuan. Ini saya mencoba diskusi, Bu, dengan teman-teman di lapangan, tujuannya untuk membantu juga Kementerian Sosial. Memang jujur saya akui, Bu, dilematis juga, Bu. Jujur saya akui, diskusi-diskusi yang saya lakukan, saya masih kesulitan menemukan sebuah cara untuk mengganti itu. Saya yakin itu bukan tidak ada, tapi ini memang saya sendiri agak kesulitan mencari mekanisme mengganti. Apalagi ini kalau di dapil saya Madura, Bu, itu rawan sekali kepala desa mengganti KPM yang semestinya harus diganti, kira-kira begitu. Nah, itu yang mesti kita dorong juga, bantu Ibu Menteri tentu dengan jajarannya untuk mencari mekanisme itu agar bisa dilakukan penggantian tanpa memiliki resiko dengan misalnya kepala desa dan lain sebagainya. Sedikit saya ingin ini, Bu, tadi cerita sedikit saja. Ketika saya masuk tadi ke ruangan ini, saya ditanya sama satu rekan saya dari partai lain, kok kenapa saya pakai baju merah? Saya jawab, hari ini saya rapat dengan Ibu Tri Risma hari ini. Tapi saya ada kuningnya juga, Bu. Ya. Catatan saya juga kuning, Bu. Yang kedua, ya nggak tahu pimpinannya sekarang yang mimpin kuning ya. Ya. Karena tadi di jalan yang buka pimpinannya biru tadi, Pak. Yang kedua adalah saya ingin juga membawa sedikit cerita yang ini mungkin menjadi inspirasi kita bersama. Adalah ketika ada sebuah perang, Bu, biasanya dulu kalau perang itu kalau lihat di Romawi atau perang-perang di Timur Tengah Arab, ceritanya agak singkat aja, Bib. Singkat aja, waktunya. Ketua. Ketika pimpinan, ketika mau dilakukan perang, pimpinan biasanya memberikan pidato untuk membangkitkan semangat. Nah, saya melihat Ibu Menteri sejak mulai menjabat sebagai Menteri Sosial memberikan contoh untuk melakukan hal yang bersih di departemen atau Kementerian Sosial, dan alhamdulillah itu kemudian diikuti jajarannya. Dan itu pimpinan yang ingin saya masuk dari cerita ini terkait RST atau roti lahu yang di lapangan. Kemudian saya punya tim, Bu, di lapangan. Saya wanti-wanti kepada tim saya untuk tidak memungut 1 rupiah pun kepada penerima bantuan, karena mereka orang yang miskin. Justru kita akan tambah jika memungkinkan. Nah, kemudian ada laporan kemarin ini dari diantara di lapangan yang mengatakan bahwa itu dipungut oleh tim saya, Bu, bukan oleh Kemensos, tim saya. Maka saya minta
Kalau ada datanya, ada jelas saya minta dilaporkan, dan kalau tidak mau saya ikut membantu orang yang bersangkutan untuk melaporkan ke kepolisian. Tapi kemudian kita selidiki dan dilaporkan, Bu. Proses, alhamdulillah tidak terjadi ada kesalahpahaman informasi, dan itu berproses sudah, Bu. Saya yang minta. Nah, inti dari pembicaraan itu satu, di lapangan kemudian, nah ini Bu, apa yang tadi dilaporkan kinerja Kementerian Sosial saya anggap sangat baik, sangat baik. Kalaupun ada satu dua hal itu ada persoalan di oknum di bawah. Di persoalan LST itu ada harus melaporkan LPJ, Bu ya. Nah, LPJ itu kaitannya nanti dengan kelurahan dan pendamping. Nah, di lapangan ternyata ada pendamping yang membantu membuat LPJ dan itu minta uang. Nah, ini maksud saya terhadap orang saya cukup keras, dan kalau ada pemungutan saya minta untuk dilaporkan dan saya membantu. Nah, ini Bu, mungkin kecil persoalannya, tidak banyak, tetapi ini ada persoalan oknum. Nah, kemudian jangan sampai oknum itu merusak apa yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh Kementerian Sosial. Itu saja, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selanjutnya Pak Ahmad dulu. Oke. Singkat ya, Pak. Ya. Waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan serta anggota, Ibu Menteri serta jajaran. Tadi rekan-rekan sudah banyak menyampaikan pujian-pujian terhadap kinerja Ibu. Karena saya berasal dari daerah Riau, ungkapan saya saya sampaikan dalam bentuk pantun, Ibu. Terbang tinggi sirama-rama, terbang menjulang tinggi ke angkasa. Sungguh hebat Ibu Risma, kerjanya sungguh luar biasa. Mantap. Besok saya bikin pantun. Waduh. Supaya berarti lahunya tahun depan 300 gitu loh. Untuk Riau aja? Semua kita. RT ditambah. Ibu Menteri, tadi memang kawan-kawan sudah banyak menyampaikan persoalan-persoalan, terutama menyangkut pendamping. Nah, ini Ibu Menteri, kan banyak program-program kita sekarang dalam bentuk operasional, ya kan? Baik yang PKM, PKH, dan terakhir adalah yang terkenal itu PENA, ya. Dengan banyaknya program kita melibatkan pendamping kita PKH, sehingga kawan-kawan kita itu kesulitan dalam operasionalnya. Karena walaupun mereka asesmen, turun ke lapangan, sehingga akibat tidak adanya operasional mereka itu, terutama kemarin program PENA itu ada yang pendamping PKH itu sampai mematok uang 1 juta untuk satu program PENA. Nah, ini alasan mereka tidak operasional. Nah, terdapat perbedaan. Tak kala tim relawan kita turun ke lapangan, itu kita tidak ada mungut biaya, Bu. Jadi dibandingkan masyarakat tim relawan kita dengan pendamping PPKH ini, itu luar biasa. Sehingga relawan masyarakat kita lebih cenderung berhubungan, masyarakat kita lebih cenderung dengan relawan kita. Memang dalam kata kita biaya semuanya, transportasinya, makannya. Nah, ini problemnya sekarang, Pak Suwarto. PENA ini itu masalah sekarang. Bahkan mereka belanja, Bu. Nilai belanjanya itu ke masyarakat misalnya 5 juta nilainya, tapi setelah ditaksir itu hanya 3 juta. Itu fakta di kabupaten kita. Nah, ini jadi persoalan jadinya. Sehingga belum ada bantuan tidak ada masalah. Ada bantuan baru timbul masalah, kan itu ya, berbeda dengan rumah gadai, kan menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu kan. Jadi ini catatan itu untuk PENA ini itu betul-betul kejadian di lapangan itu. Jadi alasan mereka, profesional mereka tak punya gitu. Ini yang 3,5 juta kan gaji kami, tidak boleh disusut ini gitu Pak Sekjen. Ya, ini problem kita. Yang kedua memang apa yang disampaikan kawan-kawan terdahulu, eksklusus error ini masih banyak, Bu. Terutama saya waktu pembagian di kantor pos,
BNPT itu, BNPT baik yang minyak goreng maupun BLT BBM itu ada yang pakai mobil, Bu. Pergi ngambil uang tuh pakai mobil, ramai-ramai mereka. Nah, jadi ini mungkin perlu lagi kita data-data ini sehingga kita nanti tidak disalahkan masyarakat bahwa memang ini klasik tapi jatahnya masih berjalan. Yang ketiga tadi ada penyerdahan apa yang disampaikan oleh Bu Esti tadi ya Bu. Kami kira untuk perubahan ini perlu regulasi, paling tidak peraturan Ibu Menteri tentang perubahan DTKS ini, ya kan? Ada permennya gitu, sehingga ada pegangan kita di lapangan, ya kan? Misalnya 1 bulan kepala daerah tidak mempunyainya, itu langsung disetujui. Mungkin ada harus permen sosnya ada, sehingga ada pegangan kita di lapangan. Dan kita pun kalau mengajukan nanti tanpa setuju kepala daerah sudah 1 bulan, mungkin sudah bisa masukkan DTKS. Itu perlu kami sarankan Permendagrinya. Oke Pak. Kami kira ini yang kami penting sampai sebut tadi sudah banyak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Menteri, Pak Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Pak Husni, singkat Pak. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, Pak, teman-teman Komisi 8, yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Ibu Menteri Sosial dan seluruh jajarannya. Pertama, ini tidak pakai pantun Ibu. Pertama, tentunya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Menteri. Waktu kita melakukan peninjauan longsor di Sibolangit, ya, ternyata tanah di sana bermasalah. Akhirnya dengan kebijakan Ibu Menteri memindahkan korban longsor Sibolangit Deli Serdang ke Desa Namo Bintang di Pancur Batu, dan sudah selesai Bu. Insya Allah kalau Ibu resmikan nanti, mohon ingat-ingat saya. Ini Pak Ketua mukanya jangan ketat kali sama saya Pak, senyum sikit lah. Karena Bapak nggak pakai peci. Atau mungkin ada pil. Kemudian Ibu, tadi apa yang Ibu sampaikan masalah tentang PT Pos dan Himbara. Setahu saya sudah terjun ke lapangan ya Ibu ya. Muhammad Usni dulunya seorang pengusaha Bu. Saya seorang importir, saya pemegang kartu Black Diamond hampir di semua bank Bu. Jadi yang menjadi keluhan daripada Himbara, pertama mereka tidak ada dana operasional yang diberikan oleh Kemensos. Ternyata minta duit juga nih dia Bu, ya. Nah, karena PT Pos mendapat pendanaan dari Kemensos dalam menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Jadi saya katakan, mereka katakan seperti ini Bu, kalau KPM ya, uang Ibu kirim ke Himbara sampainya jam 12 malam, jam 8 pagi uang tuh ditarik semua. Kami dapat apa nih Himbara? Itu keluhan mereka Bu, tapi nggak akan mereka ngomong sama Ibu Menteri. Mending dia tahan 2 bulan 3 bulan ya, seperti apa yang kata Ibu, bisa 1 miliar 1 hari. Saya hitung-hitung betul Ibu. Kemudian juga terima kasih saya ya kepada ini Pak Ruben nih terutama nih ya, yang bahwa PKH pendamping PKH yang nakal diberi wewenang ke kami anggota DPR RI untuk melaporkan. Alhamdulillah di tempat saya ada yang nakal, dulu dia jadi korkot, sekarang sudah tak korkot lagi, kira-kira seperti itulah Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga berlaku untuk teman-teman anggota DPR RI Komisi 8 yang lain. Kemudian juga Ibu, yang di lapangan yang kami dapatkan tentang penyaluran BBM, bansos BBM, alhamdulillah ada yang tidak menerima surat undangan tapi mereka mendapatkan 1 kali 24 jam kami laporkan ke Ibu Mensos, direspon, besoknya langsung mereka mendapatkan bantuan bansos BBM tersebut. Cuma di sini saya cuma tanya satu hal saja Ibu, di halaman 17 ya,
10.000 yang sudah Ibu atur untuk penerima 10 juta ya Bu ya, 10 juta penerima daripada PKH 10 juta. Januari sampai Maret saya lihat nih full bisa ya, ada menerima kira-kira 9.971.000 ya. Kemudian di April ya merosot ke 9.552, berarti ada 440.478 orang yang tidak menerima. Persentasenya adalah 4,4%. Kemudian di Juli sampai ke September tentang penyaluran ketiga ada 438.914 yang tidak menerima. Itu artinya ada 4,3%. Tapi hebatnya di akhir tahun Oktober ke Desember ya ada 50.130 orang yang tidak menerima. Apa itu ya? Itu kecil sekali, 0,5%. Apakah itu pindah, meninggal dan lain sebagainya. Yang menjadi hal Bu Menteri, ini saya yakin kalau yang saya ngomong pasti didukung sama Ketua Pak Aceh. Ini kalau bisa selisih ini ya, yang 400 ribuan, 500 ribuan, kasihlah slot kami untuk anggota ya, maksudnya kami diberi untuk apa itu namanya Ibu, apa ya namanya ya, maksudnya pengajuan yang dari DPR RI untuk bisa direspon untuk penambahannya. Itu saja ya Ibu Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskan. Bulan belum loh, sebelah sini Ketua. Gantian Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan pimpinan yang lain, Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Pertama Ibu Menteri, saya mengapresiasi program RST karena menurut saya ini program satu-satunya yang bisa dibuktikan bahwa orang itu beralih dari miskin jadi tidak miskin, karena 3 sifat kemiskinan itu ada di rumah, atapnya, tanahnya. Jadi ini sangat bagus Ibu Menteri. Kalau bisa Ibu Menteri itu kalau perlu harus pukul meja, tapi jangan kuat mukulnya itu. Ibu harus banyak dapat ini, karena ini program yang benar-benar mengurangi kemiskinan. Orang itu langsung sejahtera, bahagia gitu ya. Dia melihat itunya ya. Orang tuanya belum ngasih uang sama dia, Ibu Menteri ngasih uang untuk rumahnya gitu. Karena menurut saya itu RST itu adalah mengurangi kemiskinan. Tapi kalau PKH itu menurut saya itu menahan kemiskinan. Jadi dalam keadaan negara dan dunia masih sangat rentan ekonomi, dengan adanya PKH itu belanja masyarakat kan naik. Jadi kemiskinan bisa kita tahan ya. Dia belum bisa sejahtera. Nah, jadi PKH menurut saya tetap sementara mungkin setahun 2 tahun tetap kita pertahankan. RST itu ditambah gitu ya. Terus yang kedua, saya apresiasi staf Ibu juga cukup kuat responnya. Kemarin ada di dapil saya di desa Simandulang, ada 16 rumah itu habis, itu rumahnya nelayan itu jadi kebakaran, anginnya kencang Bu dari laut. 16 rumah itu habis semuanya. Kemarin saya langsung besoknya dari Medan tuh ngirim barang sampai mobilnya pun rusak saking susahnya jalan sana. Jadi masyarakat mereka bawa itu barang, mereka angkat, luar biasa sih. Dan 16 rumah itu sudah diajukan ke Ibu, mohon rumahnya dibangun karena udah nggak punya rumah sama sekali, benar-benar terbakar lah ya di daerah Labuan Batu Utara itu. Itu dan saya kebetulan turun ke sana juga, dan dari Medan langsung bantuan dari Jambi juga datang katanya. Itu satu truk itu, senang banget mereka. Yang diingat mereka Ibu Menterinya, kalau saya ya tahu aja mereka. Yang ketiga ini usulan Bu ya. Saya ngusulin kalau bisa PT POS itu dimasukkan ke dalam bagian dari Kementerian Sosial. Jadi gini Bu, PT POS di seluruh dunia itu sudah rugi, nggak ada yang untung PT POS di dunia itu. Di Inggris itu PT POS itu dia ditugaskan membawa barang-barang negara, disubsidi oleh negara. Kan kalau transportasi itu disubsidi negara, kan ekonomi bangkit juga. Jangan dilihat itu beban gitu. Jadi di Inggris itu PT POS itu dibiayai oleh negara. Sudah nggak ada yang untung PT POS di Indonesia.
Makanya saya lihat anggarannya untuk PT Pos, kalau di bank itu memang Bu, kita harus paham kalau uang ada di situ pasti dia tahan. Ya kan, kalau kita punya simpanan, jangan dulu dicairkan Bu, nanti Runa gitu-gitu. Itu memang bank otaknya begitu, nggak bisa kita salahkan. Uang itu dia harus mengendap di situ. Tapi PT Pos dia bukan bank, dia harus ada uang biaya lagi gitu ya. Nah menurut saya nanti PT Pos itu udah bagian dari Ibu aja yang dimasukkan, daripada dia nganggur. PT Pos itu masukin ke Kemensos, nanti itu yang Ibu membagikan uang melalui dia, sembako, dia jadi efektif nanti, kontrolnya enak. Kalau sekarang PT Pos Ibu nggak tahu datanya, mereka ya bukan? Tapi nggak dibuka ke Ibu, dibuka nggak? Nanti soal itu Pak usulin sama Menteri BUMN aja Pak. Oh iya ya. Ya. Jadi ya nggak tepat kalau ke Mensos. Jadi ngomong apa ini? Masa ngomongin PT Pos kalau itu BUMN? Kalau kita sudah ketua nyetop kita jadi bingung juga ya mau ngomong apa ini. Itu yang kedua Bu ya. Yang ketiga, saya agak curiga data Ibu ini nggak tepat yang mereka kasih sama Ibu. Mungkin Ibu perlu cek di eselon 1, eselon 2 nya, karena jarang itu namanya anggaran itu 100%, ya kan, jarang. PKH umpamanya, PKH itu pasti ada yang meninggal, ada yang salah, ada yang bermasalah di ATM-nya gitu. Jadi tolong Kemensos itu, permintaan saya terakhir itu diupdate uang yang Ibu kirimkan ke bank, terus bank itu berapa sisanya, apa dia sudah kembalikan ke negara belum. Jadi kalau memang Ibu maksudnya itu 100% sudah cair, yang benar sudah ditransfer, itu mungkin. Tapi kan nggak begitu. Kalau kita kan Bu ini mengurangi kemiskinan, kita berharap harus uang itu sampai ke masyarakat. Nah itu baru efektif mengurangi kemiskinan. Kalau anggaran 100% baru ada di PT Pos atau di bank-bank tapi tidak disalurkan, kita juga masih curiga apakah itu efektif mengurangi kemiskinan. Jadi kita berharap mungkin data ini dicek lagi ya. Ini data sampai ke bank atau memang sudah sampai ke masyarakat. Nah itu yang saya lihat ya. Dan terakhir tentang pendamping ya, memang saya lihat di daerah itu juga pendamping itu banyak kepentingan kepala daerah juga ya, tarik menarik ya. Tapi insya Allah saya lihat secara umum mereka masih bekerja lah ya, mereka membantu ya. Apalagi kalau ada bencana dan peristiwa lain, mereka selalu saya lihat hadir lah secara umum ya. Mungkin ada 1-2 yang tidak jujur ya, pastilah. Itu aja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulan, mohon singkat. Terima kasih pimpinan juga anggota yang saya hormati, Bu Menteri beserta jajarannya. Langsung yang pertama saya menanyakan apakah pendamping ini ada jaminan sosial. Yang kedua, pena yang kemarin kalau nggak salah sebesar 5.500.000, 5 juta sudah dibelanjakan, 500 dalam bentuk uang untuk ditransfer, dan sampai sekarang pentransferan itu belum ada. Jadi ini mohon untuk dikoreksi. Terus kemudian evaluasi penerima, kita tahu banyak sekali bahwa ini banyak yang belum menerima atau yang berhak menerima tidak termasuk dalam DTKS, tetapi yang dalam DTKS mungkin banyak yang meninggal. Kemudian yang berikutnya, kalau sedikit menyampaikan untuk penyalur bansos di PT Pos, di dapil saya sungguh luar biasa, banyak perubahan yang dirasakan masyarakat karena penyampaian sangat-sangat langsung. Jadi banyak yang awalnya belum menerima kemudian menerima. Kemudian yang terakhir, kita melihat kalau dalam materi Ibu yang rumah sejahtera terpadu ini kok sangat menyedihkan nggih, karena saya lihat ini jumlahnya sangat sedikit. Nah ini kenapa? Jadi boleh nanti kita juga akan sepakat seperti tadi disampaikan Pak Iskan, ini kan sangat-sangat membantu, sedangkan program dari PSPS ini menambah terus, kenapa dalam RST kita menurun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu sekalian, sudah 13.02. Ke meja pimpinan, silahkan Pak Marwan, ada yang mau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri, ada momentum menurut saya dengan pernyataan Kemenpan RB
bahwa penanganan sosial kita dan kemiskinan itu saya kira perlu kita sampaikan ke pemerintah bahwa di KL-KL lain itu memang tidak efektif. Bu Menteri sudah mencoba merubah paradigma penanganan kemiskinan kita, tapi di KL lain justru berhambur-hamburan uangnya di sana. Bahkan sebagian hanya rapat-rapat saja, tidak menyentuh terhadap sasaran kemiskinan. Oleh karena itu momentum sebetulnya kita meyakinkan pemerintah, sudahlah di Kementerian Sosial saja. Karena kami memandang Ibu sudah mencoba merubah cara. Pak Iskan tadi menyebutkan kalau PKH itu kan penanganan saja sementara. Sementara Ibu sudah bergeser menjadikan orang miskin naik menjadi tidak miskin, bahkan menjadi kaya. Itu lewat berbagai program yang kita sebutkan dengan rumah yang layak bagi miskin, dikasih modal dan lain-lain. Kalau ditarik dari kementerian KL-KL lain ke Kemensos, saya kira kita seperti Ibu yang sampaikan beberapa tahun yang lalu di awal-awal masuk, ingin mengeluarkan 1 juta paling tidak orang miskin menjadi kaya, paling tidak miskin muda. Nah, sementara kita di akhir tahun baru dicairkan anggaran, kan rumit kita ini. Jadi saya kira kita perlu meyakinkan pemerintah, sudah yang namanya penanganan kemiskinan, ayo kita bulatkan di Kemensos. Supaya kita segera punya target dari 10 juta KPM ini, ayo kita keluarkan berapa dengan modal itu. Saya sudah melihat jalannya itu sudah benar, Bu. Kalau rumahnya sudah diperbaiki, orang sudah merasa bahagia, tinggal kasih modal sedikit saja, mereka akan jadi lepas. Sementara uangnya nggak ada, kalaupun ada di penghujung, nanti kita dibully lagi, kan sudah dikasih. Ya kasihnya di November, Desember, ya nggak jadi apa-apa. Saya kira perlu ini menjadi sebuah kesimpulan kita di Komisi 8, bahwa problem ini kita yakinkan pemerintah, ayo sudah letakkan di sini. Ya, kalau ada yang lain itu ngapain di sana? Kita nggak bisa mengevaluasi juga, Bu, sasaran itu seperti apa. Yang kedua, rumitnya DTKS. Bahkan Ibu sudah membuat diskresi, kalau ada miskin yang tidak masuk DTKS, langsung kita daftarkan ke Ibu. Ini kan melelahkan, Bu. Dapat 1 laporkan, dapat 1 laporkan. Itu melelahkan sekali. Padahal kita sudah ada program validasi, peripali sudah ada di kita. Tapi itu putar terus, putar terus. Sementara Himbara tidak peduli dengan peripali itu. Dia kirim terus dengan data yang ada sama dia. Kita berbusa-busa ingin merubah, mulai dari kepala desa, kepala dinas masuk ke sini, kita putar, kita ganti, besok tetap Himbara kirim ke situ. Saya kira Pak Ketua, Pak Aceh, kita perlu memanggil Himbara ke sini, sebetulnya mereka seperti apa. Kita juga nggak bisa konfirmasi sampai nggak uangnya atau tidak. Padahal banyak daerah termasuk di dapil saya, makanya di gunung-gunung di Sipiongot, mereka nggak tahu cara mengambil itu, karena ongkosnya menuju pusat kota itu sudah 200.000. Dari situ baru dapat mencairkan 200.000 lagi, 400.000, pulang balik 800, habis. Mereka mending menderes. Tapi kita tanya Himbara, itu sukses. Suksesnya di mana? Sementara kita rubah data, dia tetap tidak rubah data. Nah, ini saya kira kalau menyangkut legalitas undang-undang, kita harus rubah undang-undang. Di pasal berapa itu? Harus otomatis. Kalau sudah nggak ada, ya sudah. Itu belum menyangkut dengan yang tidak jelas datanya, yang meninggal. Itu kita heran, tetap aja masuk aja. Ibu sudah kirim nih, datanya sudah terkirim, tapi orang tidak. Nah, sebegitu besar angka rupiah yang tersalurkan padahal tidak diterima. Kalau ini kita konversi menjadi program untuk menjadikan mereka tidak lagi miskin dengan perbaikan rumah, dengan permodalan, saya kira luar biasa catatan Menteri Sosial yang sekarang, menjadikan orang menjadi sejahtera. Maka karena itu saya pikir ketiga, pendamping PKH ini tugasnya bukan hanya sekedar penyaluran bansos,
tapi harus mampu mengidentifikasi para penerima KPM, para KPM ini harus bisa mereka identifikasi sebetulnya siapa yang punya potensi untuk keluar dari kemiskinan. Kalau hanya menyalurkan saja, ya ngapain itu pendamping-pendamping PKH? Harus berkemampuan, oh si A, si B, kalau kasih 5 juta, besok sudah keluar dari kemiskinan. Kalau si C mungkin harus 15 juta. Ya, kalau hanya sekedar kumpul-kumpul dan bahkan mengkolek dengan alasan jauh, dikolek Pak, nih ATM-nya dikolek, upah koleknya itu 50.000, ya itu menompang di situasi kemiskinan menurut saya. Ini harus perlu kita evaluasi. Saya kira saran-saran dari para teman-teman itu layak kita pertimbangkan. Jadi para pendamping PKH itu harus punya kemampuan mengidentifikasi itu. Dan nanti kita tagih, kalau nggak bisa ya kita evaluasi. Untuk apa mereka? Karena sebutan Pak Wahid tadi itu menerima gaji 3 juta, sementara orang hanya 1.500.000. Itu luar biasa. Kami kira ini catatan-catatan seperti ini, keinginan ibu yang segera mengangkat harkat masyarakat kita ini sudah merubah Kemensos memelihara orang miskin menjadi mengangkat beberapa dari kelompok itu menjadi kaya. Saya kira ini perlu kita topang dan kita dukung. Tapi kalau perangkat-perangkatnya tidak mendukung, ya harus kita kejar perangkat itu. Kalau perangkatnya undang-undang, ayo kita rubah undang-undangnya. Kalau perangkatnya menjadi institusi lain, ayo kita bicara dengan institusi lain. Kami sudah pernah sebelum ibu di sini memanggil Himbara, tapi tidak menemukan informasi apa-apa. Berbulak-balik saja, mereka sebut data dari Kemensos, tapi sementara kita menemukan di lapangan seperti itu. Saya kira rekomendasi kita dengan rapat ini, ayo kita panggil Himbara. Himbara di depan Kemensos kita cecar di sini seperti apa itu. Dan sekali-sekali juga kita panggil para pendamping. Pendamping itu tugasnya apa sih? Di hadapan kita ini seperti apa pendamping itu? Ya, kita kan belum pernah panggil itu seperti apa, supaya jelas bahwa mereka itu tidak sekedar menerima honor, menerima gaji, tapi sebetulnya mereka berkemampuan mengkelompokkan orang-orang yang berkemampuan. Bu Mensos sudah kepingin nih, tapi kemana orangnya? Mereka nggak kasih tahu orangnya, dia cukup menyalurkan saja. Ya, lelah kita seperti itu. Kita dimaki-maki oleh masyarakat yang tidak menerima, datanya sudah dirubah tapi tak kunjung menerima. Ini luar biasa rumit karena memang sebagian karena kerumitan sistem, sebagian kerumitan karena disengaja, sebagian kerumitan karena memang ada yang nompang di dalam proses ini. Kami kira ini Ketua, terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman nanti mohon ditanggapi. Saya juga ada memberikan catatan. Pertama soal saya mungkin salah seorang anggota atau pimpinan yang tidak pernah minta tolong sama Bu Menteri. Tapi saya selalu kontak dengan eselon 1, tapi ada beberapa eselon 1 yang nggak jawab, Bu. Saya tidak pernah ngeluh sama Bu Menteri, karena itu mungkin, ya saya tahu mungkin karena terlalu padat tugas mereka, jadi saya paham aja. Nah, tapi satu hal yang menjadi catatan penting saya adalah, pertama, saya mendapat info bahwa ada perubahan kebijakan soal penempatan SDM PKH. Bahwa SDM PKH itu ya berbasis kecamatan dan harus berdomisili. Jadi SDM PKH yang KTP-nya dia berdomisili di situ, dia ditugaskan di situ. Saya dapat info, makanya nanti mohon klarifikasi. Nah, ini kebetulan di dapil saya ini ada satu kecamatan yang cukup besar jumlah KPM-nya, tapi karena jumlah SDM yang domisili di situ sedikit, beban tugasnya terlalu besar. Jadi mohon kiranya untuk dipertimbangkan soal kebijakan tersebut. Kalau mau konsisten dengan kebijakan itu, maka seharusnya kita mempertimbangkan sesuai dengan rasio dari jumlah KPM. Nah, karena itu soal kebijakan SDM PKH ini harus mempertimbangkan aspek rasio dari dia melayani berapa jumlah KPM-nya. Saya kira itu, pertama itu. Yang kedua, tadi Bu Menteri secara jelas menyampaikan soal kebijakan
DTKS yang juga menjadi sumber PBI, ya, program bantuan iuran dari program JKN. Walaupun anggarannya di sana di Kementerian Kesehatan atau di BPJS, tapi kan sumber datanya itu tetap dari Kementerian Sosial. Nah, kami kadang-kadang juga suka dikeluhkan oleh teman-teman komisi yang lain terkait dengan DTKS ini. Nah, jadi karena itu saya kira kalau sumber datanya dari kita sementara usernya adalah yang lain, tentu kita harus ada koordinasi yang lebih baik antara kita dengan pihak user gitu, katakanlah demikian, supaya program-program kita tidak kemudian lempar handuknya ke kita, ya, jangan sampai DTKS-nya disalahkan seperti yang disampaikan oleh teman-teman soal inclusion maupun exclusion error tersebut. Yang ketiga, catatan saya yang paling penting dari laporan yang Ibu sampaikan, saya tidak menemukan satu penjelasan yang lebih paradigmatik lah terkait dengan upaya kita dalam konteks bagaimana mengentasan kemiskinan. Yang saya maksud adalah begini, COVID-19 ini sekarang kita sudah memasuki era pemulihan. Kemarin kita sempat terjerambab ke dalam jatuhnya ekonomi kita sehingga angka kemiskinan kita di atas 2 digit. Sekarang kita konon kabarnya menurut BPS sudah turun kembali angka kemiskinan kita menjadi 9,sekian%. Nah, tentu ini ada kontribusi dari program-program bantuan sosial yang oleh Menpan RB dikritik gitu. Nah, maksud saya ya, apa yang dipertanyakan oleh teman-teman terkait dengan pernyataannya Menpan RB ini, mata publik pasti tertujunya ke kita, Bu, ke Kemensos. Rasa-rasanya kami lihat di Kemensos ini enggak ada program yang disebut dengan jalan-jalan lah, sidang lah, rapat lah, apalah gitu. Karena yang semua lakukan adalah cash transfer. Itu juga yang dijawab oleh yang namanya Menteri Keuangan. Tapi pertanyaan saya, kenapa bisa muncul pernyataan seperti itu? Nah, karena itu Bu Menteri, ya, ini kan soal kepercayaan publik terhadap pemerintah dan terhadap program pengentasan kemiskinan. Anggaran terbesarnya ada pada Kementerian Sosial. Nah, saya ingin menegaskan saja kepada Ibu, ya, mungkin alangkah lebih baiknya, ini bagian dari masukan saya kepada Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Ibu, ini bukan hanya sekedar angka-angka yang sifatnya kuantitatif, tetapi juga harus ada penjelasan yang sifatnya kualitatif. Berapa persen dari penerima program PKH, BPNT, BST yang terangkat kemiskinannya? Ya, sehingga kita punya ukuran yang jelas. Ya, apalagi tadi ada kemarin pada 2 tahun yang lalu kita punya istilahnya Pak Marwan itu authentic adjustment, ya, bahwa setiap anggaran bisa pemerintah langsung menganggarkan tanpa ada pengawasan langsung dari persetujuan dari DPR. Kalau sekarang nggak boleh karena Perpunya sudah berakhir. Nah, karena itu kami pun ketika melakukan pengawasan terhadap program yang sifatnya tentu harus bukan saja sifatnya mikro, anggaran seperti begini, tetapi harus ya sifatnya kualitatif. Berapa dari misalnya penerima 10 juta program PKH ini yang graduasinya berapa? Mampu mengangkat angka kemiskinannya berapa persen? Ya, saya kira ini penting untuk bisa menjelaskan ketika muncul dugaan seperti yang disampaikan oleh pemerintah sendiri. Anggaran 500 triliun dipakai rapat untuk pengentasan kemiskinan, lalu hasilnya apa gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya kita punya dokumen kajian yang
lebih kualitatif menjelaskan tentang kritik yang muncul dari pemerintah sendiri, tentu dengan sangat elegan dan argumentatif kita bisa menjelaskan, oh tidak, ini hasilnya juga begini kok, pemulihan ekonominya cukup baik kok, bansos mampu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di level mikro kok, dan lain sebagainya. Jadi karena itu Ibu, saya kira mungkin salah satu hal yang perlu saya berikan masukan sama Ibu dalam konteks program-program bansos ini, tentu harus ada pendekatan yang lebih kualitatif untuk bisa menjelaskan tentang program-program ini. Saya kira demikian, saya persilahkan kepada Ibu untuk bisa menjawab dan memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh para anggota. Terima Silakan, kasih Pak Pimpinan. Jadi kalau saya diizinkan, saya sendiri yang akan mengguidance untuk TA-TA Bapak Ibu sekalian, supaya tidak ada apa namanya. Ini saya juga bingung dispute antara nanti saya nerjemahkan ke eselon 1, ruangannya nggak cukup Pak, kalau sama staf itu nggak cukup, kami ya, harus di GAB itu pun nggak cukup, padahal staf ada berapa, 2.000. Nah karena itu kalau diizinkan saya ketemu saja dengan TA Bapak Ibu sekalian untuk menerjemahkan bagaimana nanti termasuk mengkoreksi data. Caranya bagaimana nanti saya ajarkan, saya sendiri yang akan mengguidance kalau diizinkan. Nah itu yang pertama. Jadi nanti daripada dispute terus kayak yang kemarin berapa langsung dihapus pena gitu, nanti akan kami ajarkan. Itu pun nggak kami lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat pena nggak bisa keluar karena automatic adjustment, itu saya kebetulan dibantu oleh BI, dan ternyata memang yang dibantu tuh langsung ngomong keluar. Masalahnya tuh Pak Aceh, jadi saya sebenarnya ya pingin begitu, tapi kalau kemudian ditahan begini kan kita nggak berani Pak, maju mundur kita akan ngomong berapa gitu, akan ngomong ini berapa begitu, kan nggak bisa, karena jangan-jangan nanti nggak disetujui anggarannya begitu Pak. Makanya saya terus terang ini beda sekali Pak, mohon maaf kalau di daerah kalau sudah disepakati dengan DPR termasuk target-target itu ya harus keluar. Saya ingat sekali saat saya wali kota ada bom, pendapatan itu sehari itu 300 juta menjadi 1 juta tinggal sehari. Saya harus ngamen kemana-mana cari bagaimana uang itu bisa dapat gitu. Saya ingat sekali itu Pak. Jadi akhirnya malah target kita terlampaui. Jadi maksud saya Bapak, kalau ini kami sepakat, makanya kemarin ini sudah, saya juga bingung, ini sudah di DPR, kenapa kami harus buka blokir itu, nego berat sekali Pak, berat sekali terus terang menurut saya gitu. Nah itu yang kedua. Jadi karena itu sebetulnya ya kami pingin Pak di awal itu ditentukan, cuman ya itu tadi. Saya dari awal kapan itu gak bawa, ini gimana caranya? Karena itu harus P2P. Nah, kemudian kami jawab lagi Bu, tadi menjawab pertanyaan. Jadi sebetulnya saat belanja itu ngambil, itu didampingi oleh 3 pihak. Jadi aturan kami begitu. Karena itu nanti saya akan komunikasi dengan TA Bapak Ibu sekalian supaya nanti berani nolak. Kami sepakat Pak, kalau pendamping itu kalau Bapak sudah ini pendamping ini tidak bisa diajak komunikasi silakan, termasuk jumlah itu sebetulnya kami sepakat kalau jumlah. Jadi ceritanya Pak, kenapa di kecamatan itu di luar Jawa itu jauh-jauh jaraknya, kok jangankan satu kecamatan Pak, saya pernah di kecamatan di Sintang, salah satu kecamatan saya harus masuk hutan 3 jam. Kemudian saya harus lewat jembatan gantung itu 1 jam, panjangnya tuh 1 kilo, karena mobil nggak bisa, jadi saya digonceng motor. Itu sulitnya itu, akhirnya keputusan kita sudah kita tetapkan per kecamatan aja supaya dia lebih dekat meskipun di luar Jawa jauh. Tapi rasio kami sepakat Pak. Nanti kami hitung soal jumlah lagi-lagi anggarannya Pak. Jadi sebelumnya ya kami sepakat itu, karena terus terang tadi turun ini saya bingung nyarikan rutilahu Pak,
RST yang harus minimal 200 saja kami kurang duit anggaran yang disiapkan itu, karena dulu kan sekarang berapa ya? 3.250. Dulu 10.600. Jadi sekarang tinggal 3.000. Jadi kami masih putar-putar. Kenapa saya tidak berani sampaikan? Nanti mungkin kami minta waktu khusus kalau kami sudah ketemu anggarannya, ngambil dari, karena sudah sangat sama sekali sangat tidak sudah tidak relevan lagi dengan output yang sebesar itu. Kemudian yang berikutnya adalah Menpan. Jadi gini Pak, yang saya tahu itu anggaran 15 triliun itu 500 triliun itu perlindungan sosial. Itu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani saat di Malang. Itu di dalamnya ada PKH BPNT yang 74 triliun, ada gas, subsidi gas, ada subsidi listrik, ada subsidi BBM. Totalnya 500 triliun. Namanya perlindungan sosial, bukan untuk bantuan sosial. Jadi beda nomenklatur. Jadi kalau bansos terus ada listrik, ada subsidi listrik, terus ada gas, itu induknya itu perlindungan sosial. Begitu Pak, program namanya programnya perlindungan sosial. Di dalamnya ada bansos, Kemensos yang 74 triliun. Ya, saya jelaskan itu memang kemarin mungkin belum terlalu detail, kami akan jelaskan. Nah, kemudian yang tadi disampaikan itu salur 100%. Bukan transaksi. Nah, sekarang kita bedakan, karena dulu kita ngomong salur saja, saya ngomong nggak bisa. Akhirnya saya nggak tahu berapa uang sisa di bank itu kalau kita ngomong hanya salur, karena salur pasti bisa 10 juta bisa, tapi transaksi belum tentu, karena ada yang meninggal, ada yang nggak ketemu orangnya dan sebagainya. Nah, makanya di sini beda antara salur dan transaksi. Nah, seperti itu. 99 itu sisa itu tinggi, Pak. Kalau dirupiahkan tinggi sekali karena uangnya besar. Nah, berikutnya adalah tadi sebetulnya kita juga pingin, tapi ini masih dibantu oleh BI untuk transaksinya itu menggunakan elektronik. Tapi terus terang Pak, rumit sekali. Saya tidak bisa cerita di sini karena sebetulnya juga ada yang mungkin saya tidak bisa cerita, mohon maaf Pak. Nanti saya akan sampaikan offline. Nah, kemudian berikutnya Pak, jadi saya akan komunikasi langsung dengan. Kemudian untuk inclusion error, jadi inclusion yang tadi penerimanya kenapa naik mobil, nah itu sebetulnya kita kembalikan karena undang-undangnya di daerah. Karena itu nanti saya ketemu dengan TA Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan ini bagaimana caranya menangkal ini, begitu. Nanti saya akan ketemu saja langsung untuk menangkal ini inclusion error. Kemarin yang paling besar sebetulnya jumlahnya itu DKI Pak. Waduh, kalau Bapak tahu, saya tiap hari Pak minimal 2 jam saya tuh pegang data itu, kan ada fotonya. Kalau PT Pos itu enaknya Pak, itu saya nerima balikan. Jadi banyak di media misalkan saya nggak nerima, kenapa saya nggak nerima, saya ngomong loh ini loh buktinya. Dia nerima karena uangnya difoto di saat dia pegang sama KTP-nya. Jadi saya punya bukti gitu. Loh ini loh dia nerima sendiri. Oh iya Bu, saya sudah pikun gitu. Seperti itu. Kan saya juga nggak terima kan itu kok disalah-salahin terus, pada setelah dicek udah Bu punya buktinya. Nah, itu kembali. Jadi tiap transaksi kita sekarang punya data untuk dia nerima
saat terima uang itu. Nanti untuk yang misalkan jauh jaraknya nanti kita akan selesaikan, karena ada beberapa daerah misalkan di Aceh besar itu nggak ada bank itu, padahal dia harus nyebrang laut. Tadi betul disampaikan Pak Marwan. Jadi karena itu kemudian kita pakai solusinya pakai ini. Tapi kalau jauh pun PT Pos masih belum, kita akan tegur, Pak. Kami siap. Kemudian berikutnya untuk apa ya? Kira-kira yang umum itu. Kemudian jadi yang jelas apa? Penghapusan dekon. Kita nggak mungkin, Pak. Udah duitnya nggak ada, Pak. Kalau dekon itu sudah, saya hands up sudah, Pak. Saya tuh rupiah-rupiah, bahkan mohon maaf ya, Pak. Saya semenjak jadi menteri saya ngomong kita tidak ada acara di hotel, saya bilang gitu. Untuk sendiri saya sampaikan gitu karena kita supaya bisa hemat. Jadi yang dulu full bucket itu nggak ada di Kemensos sekarang. Karena saya coba kembalikan untuk bagaimana bisa membantu masyarakat. Kemudian berikutnya adalah yang tadi RST, kita masih cari anggaran Bapak Ibu sekalian untuk bisa minimal sama. Alhamdulillah nanti kalau bisa lebih saya sampaikan. Nah yang pena tadi sudah kami hitung. Jadi pena tidak betul Bapak Ibu sekalian diblokir. Nanti kita sepakati. Oke, kalau misalkan tidak lewat daerah pun, tidak lewat kepala desa, langsung ajukan ke penjenengan. Kalau sepakati nanti saya akan buat permensosnya. Jadi dari apa namanya? Dari penerima langsung ke Bapak, mohon ya. Bapak terus ke suratnya ke kami, Bapak Ibu. Begitu. Kalau memang tidak disepakati lewat daerah. Yang RST sama pena dua-duanya. Pena. Ya. Begitu. Jadi pertanggungjawabannya tidak perlu ke daerah. Meskipun saya banyak dimusuhi oleh kepala daerah. Tapi tidak apa-apa. Bagi saya kan programnya, tidak apa-apa dimusuhi. Begitu. Kalau memang begitu nanti permensosnya saya rubah. Jadi tidak lewat kepala desa enggak, kepala desa juga enggak. Langsung dari PM langsung ke Bapak Ibu, langsung ke saya. Ya, Bapak Ibu ke saya. Begitu. Nanti kan ada proses assessment di lapangan. Gitu aja. Itu aja ya Bu untuk motong ini. Oke, seperti itu permensosnya akan saya siapkan, termasuk tadi yang 1 bulan nanti saya aturi apa namanya permensosnya untuk saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Termasuk itu Bu, usulan DTKS Bu. Saya kira itu penting. Iya betul, makanya tadi yang 1 bulan itu nanti saya tak komunikasi sama TA bagaimana caranya, ya Pak itu. Nanti saya akan ajari caranya. Begitu. Nah, itu nanti saya buat permensosnya. Kemudian yang kedua, iya, itu makanya Pak. Tapi nanti caranya bagaimana? Oke, Ibu cukup ya? Begitu, iya Bapak. Jadi saya kira itu yang apa namanya, yang bisa saya sampaikan. Kami siap untuk penyaluran apa bansos Bu. Ya. Kalau Bapak Ibu akan melakukan pengawasan, kami nanti TA Bapak Ibu sekalian siapa yang Pak Sekjen bilang ya. Pak Sekjen. Ora iso dia enggak sempat, jangan Pak Sekjen. Iki kualan. Siapa? Pak Romal. Nanti kontak personnya Pak Romal kami akan siapkan, jadi kita akan berikan bantuan Januari, Februari, Maret. Ya, ini belum kami memang nunggu ketemu dengan Komisi 8. Kami akan serahkan satu. Nanti tinggal apa namanya harinya, jadwalnya di mana, kapan, seperti biasa.
Bapak Ibu bisa melakukan pengawasan. Ya, Itu. terima kasih Ibu. Terima kasih atas tanggapan dan penjelasannya yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita akan membacakan kesimpulan dari rapat hari ini. Mohon TA untuk menampilkan kesimpulannya. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 Rabu 8 Februari 2023. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial dengan agenda pengawasan program Bansos tahun 2022 dan isu-isu aktual dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 dapat memahami realisasi anggaran bantuan sosial Kementerian Sosial sebesar 91 triliun. Saya kira bukan bantuan sosial ya, memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial aja, bukan hanya bansos kan. Itu udah ada tuh, dihapus anggaran bansos. Anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022 sebesar 91 triliun sekian atau sebesar 98,71% dari pagu anggaran Kementerian Sosial. Kalau 91 memang bansos, tapi kalau 96 anggaran Kementerian Sosial total. Oh, ini khusus bansos ya? Ya. Oke, berarti ya udah kalau gitu bansos. Mohon maaf. Ya, sebesar 98,71% dari pagu anggaran bansos sebesar 93 triliun sekian. 2. Komisi 8 mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2022 yang dibukukan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas laporan keuangan tahun 2022 serta raihan penghargaan-penghargaan lainnya. Ini kan ada di sini. Aduh, terima kasih. Ketiga, Komisi 8 mendukung usulan Menteri Sosial untuk mendorong Kementerian Keuangan agar membuka blokir anggaran di awal tahun sebab Iya. Bapak, mohon maaf. Yang ini laporan keuangan 2021. Yang 2012 Masih proses, ya? sedang prosesnya. 2021. Oke. Nomor 3, mendukung usulan mendorong Kementerian Keuangan untuk membuka blokir anggaran. Ya. Di awal tahun. Iya. Agar memperlancar proses penyaluran bantuan sosial. Di awal tahun, sebab pembukaan dergen itu dihapus saja di awal tahun dari sebab Agar. sampai akhir tahun, gitu ya. Komisi 8 mendukung cleansing data untuk penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para penerima manfaat dengan kuota sebanyak 111 juta orang. 111.400.000. Ya, kurang lumayan. Ya, betul Bu. Harus komplit. Ya, toh? 111.400.000. Ya. Jiwa ya. Jiwa. Jiwa sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Komisi 8 mendorong Menteri Sosial untuk melakukan evaluasi
penyaluran bantuan sosial melalui bank-bank penyalur yang tergabung dalam Himbara dengan memegang kendali dashboard penyaluran bansos di tangan Kementerian Sosial. Apakah kita perlu mengagendakan rapat khusus dengan Himbara? Ya. Selanjutnya, Komisi 8 akan mengagendakan rapat khusus dengan Himbara terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Oke. Ketua, Ya. itu kalau penulisan mengagendakan rapat khusus dengan Himbara, apakah dengan Himbara aja atau dengan kementerian? Kalau misalnya tidak dijadikan satu, nanti Nggak apa-apa, jawabannya kita kan sudah, saya kira nggak bagus juga mengkonfrontasi secara terbuka antara Kementerian Sosial dengan Oke. kan kita juga harus menjaga marwah masing-masing kelembagaan. Itu ya. Yang penting kita punya datanya. PT Pos kan sudah positif, Pak. Jadi enggak perlu. Kan enggak ada masalah sejauh ini dengan PT Pos kan? Oke. 6. Komisi 8 meminta Menteri Sosial agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi 8 sebagai berikut. Ini apa masih depan? Oke, saya baca dulu. Program Iwarung perlu dievaluasi karena menjadi bancakan oknum-oknum yang memanfaatkan dana bantuan untuk keluarga penerima manfaat. Iya, Iwarung kan udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada kan Bu ya? Masih ada. Masih ada. Oh. Kalau pakai lewat bank Himbara ada warung, tapi kemarin nggak ada itu karena lewat PT Pos. Ya jadi kalau dia nanti kami nggak punya uang, makanya dia hidup lagi nanti. Karena kalau lewat bank dia lewat warung. Iya. Oke, jadi ini masih relevan ya kita cantumkan. Oke. B, perlu klarifikasi yang jelas dan tegas dari Mensos bahwa bansos di lingkungan Kementerian Sosial tidak ada yang digunakan untuk rapat-rapat di hotel dan studi banding. C, program pembangunan, saya kira ini nggak perlu deh karena tadi udah diklarifikasi. Tadi kan udah disampaikan ya, karena itu semua cash transfer. Program pembangunan rumah sejahtera terpadu perlu ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan agar KPM dapat lebih berdaya secara sosial dan ekonomi. C, melakukan evaluasi terhadap para tenaga pendamping dan mempertimbangkan rasio jumlah KPM untuk setiap STMPKH. D, memberikan, saya kira nggak perlu deh nomor D, nanti biar itu jadi catatan Ibu aja. Ya, saya kira demikian dari anggota. Ada tambahan ya. Boleh, Ketua? Silakan. Ini mengenai DTKS, Ketua, yang barusan saja kita diskusikan. Saya mengusulkan perlu dimasukkan ke dalam kesimpulan bahwa yang jadi masalah itu adalah titik acuan daripada 1 bulan itu, Bu. Ini mohon maaf kami sampaikan, ada beberapa misalnya pimpinan daerah yang tidak satu ide dengan kita. Itu di drop itu di apa? Ya Bapak, Pak. Kalau dia nggak satu ide dengan kepala, masukan Bapak kalau dia nggak jawab berarti saya sahkan. Nah, itu. kami perlu deregulasi untuk itu. Ya iya, saya akan buat ini regulasi. Yang 3 bulan udah oke, Pak. Ya. Nah itu akan saya ganti 1 bulan. Ini, Ya, saya makanya- kira Tulis gini di aja, sini. menyusun Jadi saya sudah susun. regulasi tentang Ini udah dibikin Pak tulisannya. Saya boleh DTK. saya Oh, iya, ikut di silakan. sini. Perlu regulasi untuk menetapkan DTKS tentang jangka waktu keterlibatan pimpinan daerah dalam hal menindaklanjuti usulan tambahan DTKS baru dari pemangku kepentingan. Saya menulisnya seperti itu. perlunya regulasi baru Ya. Untuk menetapkan
untuk mempercepat Boleh mempercepat. Intinya untuk adalah mempercepat pembaruan proses DTKS. pembaruan, betul. Pembaruan DTKS, betul. Agar Dalam rentang 1 bulan. ya, Ya, boleh. dalam rentang 1 bulan. dengan memperhatikan Rentang 1 bulan yang dimaksud itu kan adalah di pimpinan daerah. masukan Usulan masuk. enggak, masukan pemangku ke berbagai Ya. pemangku Kita langsung kok, kepentingan. Pak. Jadi terlepas masuk atau tidak ke pimpinan daerah 1 bulan Iya, sudah 1 oke. bulan udah oke. Ya. Oke. Karena kita elektronik Enggak, sudah sama karena mereka. itu adalah soal kepala daerah itu adalah undang-undang, Pak. Jadi itu enggak bisa Pemangku dihentikan. kepentingan nggak usah lah, Pak. Enggak apa-apa. Kan saya saja yang memperhatikan, nggak usah. Jadi 1 bulan gitu aja. Oh, Detail oke. aja. Sejak usulan diterima, usulan disubmitkan ke daerah. Bukan. No. Jadi Enggak itu beda. Pak, Itu- jangan nanti Nah, akan itu ada nanti penjelasan saya sendiri dari ketemu. Ibu Menteri. Ya. Ketua. Pak. Oh, Bu Endang, silakan. Ya, terima kasih. Jadi karena masih ada tadi disampaikan untuk e-warung, maka perlu ada menggantikan nomenklatur, karena kan kenapa itu masih ada? Karena BPNT, bantuan pangan non tunai, berarti kan dia harus menyediakan. Jadi ini perlu nanti dievaluasi juga, Ibu. Karena Enggak, Bu, di Perpresnya tuh sudah jelas. oh gitu. Di Perpresnya, jadi kita lihat induknya. Makanya saya berani dengan PT Pos yang itu kasih itu karena di induknya Perpresnya itu bisa. Di Perpresnya itu bisa. Pasal 5 ayat 1 Perpres 63 2017. Jadi masih ada nomenklatur e-warung gitu ya, Bu? Oh. Perpres itu enggak ada. Jadi e-warung itu pedoman umum yang buat itu Kementerian PMK, bukan di Kemensos. Pedoman umum, jadi bukan peraturan, Pak. Kalau peraturan kan urutan undang-undangnya ada. Kalau pedoman umum enggak ada. Oke, masih ada masukan? Terkait dengan kontrol terhadap penyaluran bansos, walaupun tadi sudah ada klausul mengenai akan adanya rapat evaluasi penyaluran bantuan, tetapi usulan terkait dengan connecting system. Oh, ada ya? Iya. Ada kendalinya itu ada. Oh, oke. Yeah. Ketua. Ya, Bu Iya. Wulan. Yang 6B program RST itu kan perlu ditindaklanjuti. Nah, kalau kata-katanya sepemahaman saya, kalau hanya perlu ditindaklanjuti nanti bisa dikurangi dengan jumlah. Apakah tidak sebaiknya perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti? Karena ini mengingat banyak sekali yang merasakan bahwa masyarakat senang menerima dan juga program Ini aja, selanjutnya B, ada. meningkatkan program program pembangunan room RST dan perlu ditindaklanjuti gitu ya, dengan ditindaklanjuti gitu aja. Sudah. Ya, masih ada cukup? Oke, terima kasih Ibu Menteri, cukup? Cukup, Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi aktifnya di dalam rapat kerja pada pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ibu Menteri. Tulisannya warung itu warung. Oh, nggak pakai? Udah ya. Nggak pakai Oke, warung. selanjutnya sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Menteri Sosial untuk menyampaikan kata akhir. Silakan, Bu. Terima kasih pimpinan Komisi 8 dan para Bapak Ibu anggota Komisi 8. Jadi insya Allah
kalau ini bisa dipercepat. Jadi kemarin itu sebetulnya kita juga pengen lanjuti RST dengan pemberdayaan, tapi waktunya tidak nututi karena memang bukanya blokir itu baru Oktober. Jadi karena itu kami mohon nanti bisa dibantu Bapak, karena berat sekali Pak buka ininya. Buka apa namanya? Blokir. Blokir itu berat sekali Pak. Ya. Iya, matur nuwun Bapak. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Menteri atas segala penjelasannya, dan dengan demikian maka berakhirlah rapat kerja pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Sosial dan seluruh jajarannya dan seluruh anggota Komisi 8 yang telah berkenan untuk memberikan masukan, pandangan dan pendapat pada rapat hari ini. Selanjutnya kami tutup rapat ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.